Halo teman-teman, di sini saya mau share tentang salah satu skill yang harus dimiliki untuk orang-orang atau adik-adik yang sedang di masa penyelesaian studinya, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Salah satu skill itu adalah leadership skill. Sewaktu sekolah dulu atau waktu kita kuliah dulu, kita bisa menghindari untuk jadi seorang pemimpin, tapi enggak di masa depan. Skill kepemimpinan itu enggak hanya harus dimiliki oleh seorang ketua, CEO, atau pemimpin besar lainnya. Setiap orang harus punya kemampuan ini minimal untuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita dihadapkan dengan banyak pilihan, yang mana setiap pilihan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya pilihan untuk melakukan apa setelah lulus sekolah atau kuliah. Apakah mau lanjut kuliah atau bekerja atau running bisnis. Nah, dalam memimpin diri sendiri, kemampuan untuk mengambil suatu keputusan itu sangat penting. Kamu harus mempertimbangkan keputusan mana yang akan kamu pilih, yang punya risiko paling kecil dan paling bisa kamu jalani. Kamu gak bisa mimpin diri sendiri, kamu akan kebingungan. Ya, saya ulangi ya, kalau misalkan kamu gak bisa memimpin diri sendiri, maka kamu nantinya akan kebingungan. Kamu akan kebingungan tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai, bagaimana cara mencapainya, dan lain-lain. Ada 3 hal yang perlu kamu ketahui untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang pertama, pahami masalah yang kamu alami. Sebelum akhirnya bisa mendapatkan solusi untuk sebuah masalah, kamu harus tahu dulu dan paham dulu apa masalahmu. Misalnya kamu adalah mahasiswa tingkat akhir atau sekolah tingkat akhir, kelas 12, yang sudah melaksanakan ujian. Kalau untuk mahasiswa sudah melaksanakan sidang skripsi tapi nunggu wisuda. Tapi bingung setelah wisuda atau kelulusan itu mau ngapain. Kamu bisa mencoba mengumpulkan informasi apa aja yang bisa dilakukan oleh seorang fresh graduate setelah kuliah atau setelah sekolah. Bisa dari pengamatan, pendapat orang lain, atau hasil searching di internet. Anggap aja setelah itu kamu akhirnya dapat 3 hal yang bisa kamu lakukan. Rumusnya BMW, bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha. Setelah itu batasi pilihan yang ada. Ambil pilihan yang benar-benar ingin kamu jalani salah satunya. Setelahnya jabarkan secara rinci kelebihan dan kekurangannya dari tiap-tiap pilihan. Kemudian yang kedua, jabarkan masing-masing pilihan. Dalam membuat keputusan, mungkin kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Misalnya setelah lulus kuliah S1, kamu punya pilihan untuk bekerja atau lanjut S2. Yang sekolah mau kuliah S1. Jabarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan yang kamu buat. Tuliskan juga apa aja yang harus kamu lakukan ketika memilih salah satunya. Misalnya kamu memilih langsung kerja nih, maka risiko apa aja yang kamu hadapi adalah mengalami waktu yang tidak pasti. Misalkan kalau kerja ya, dan rencana S2-nya tertunda. Tapi kalau kamu mau langsung kerja, kamu bisa punya pengalaman di pertengahan waktu kerja, kamu bisa lanjut S2 untuk menunjang jenjang karir. Kalau sudah kerja, kamu bisa lanjut S2 dengan biaya sendiri. Jabarkan serinci mungkin kelebihan, kekurangan, dan kemungkinan-kemungkinan dari masing-masing pilihan agar kamu bisa memilih yang paling tepat menurutmu. Nah, diskusikan dengan orang lain. Jika ternyata setelah menjabarkan masing-masing pilihan, kamu masih tetap bingung nih, coba ajak orang lain untuk diskusi. Kalau bisa dengan mereka yang memang punya pengalaman yang sama, sampai masalah dan pilihan-pilihan solusi yang kamu jabarkan. Sampaikan. Kemudian tanya dari sudut pandangnya.
minta dia untuk menceritakan pengalamannya dulu, beserta apa aja yang didapatnya dari keputusan yang dia ambil. Dengan diskusi ini, kamu akan mendapatkan cara berpikir yang objektif, berbeda, dan mendapatkan insight dari sudut pandang yang berbeda pula, yang mungkin bisa mempengaruhi kamu dalam memutuskan suatu pilihan. Meskipun gak diajarkan di bangku sekolah ataupun kuliah, skill leadership ini penting untuk kita pelajari dan kita dalami, kemudian kita terapkan, supaya setelah kita menyelesaikan kewajiban kita, kewajiban studi kita baik di sekolah maupun di perkuliahan, kita bisa menatap masa depan secara pasti dan berani. Tentunya dengan ukuran-ukuran tertentu atau dengan rumus atau dengan konsep. Ketika kita merencanakan sebuah sesuatu, itu harus terukur dan matang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.